Perkenalkan, nama saya Christopher Sugata dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Prodi Administrasi Bisnis dengan NIM 2103020105. Di sini saya akan mereview buku pengantar sosiologi. Langsung saja pada pembahasan. 1. Yayasan Sosiologi. 2. Ketidaksetaraan sosial. 3. Hidup modern. 4. Tinggal di dunia global. 5. Budaya dan identitas. 6. Pekerjaan dan konsumerisme. 7. Peran institusi. 8. Keluarga dan intimasi. Humas adalah makhluk sosial. Sepanjang evolusi kita di hari-hari, kita mencari makan dan berburu. Kita cenderung hidup dan bekerja dalam kelompok sosial yang telah semakin besar dan lebih kompleks. Kelompok-kelompok ini berkaisar dari unit keluarga sederhana melalui klan dan suku, desa dan kota, ke kota dan negara bangsa. Kecenderungan alam ini, kita hidup dan bekerja sama, telah menyebabkan pembentukan masyarakat sipil yang telah dibentuk oleh meningkatnya luas pengetahuan dan kecanggihan kita pada teknologi. Pada gilirannya, sifat masyarakat kita hidup dalam mempengaruhi perilaku sosial kita yang mempengaruhi hampir semua aspek kehidupan kita. Sosiologi adalah studi tentang bagaimana individu berperilaku dalam kelompok dan bagaimana perilaku mereka dibentuk oleh kelompok-kelompok ini. Ini termasuk bagaimana kelompok terbentuk, dinamika yang menghidupkan mereka, dan bagaimana dinamika ini memelihara dan mengubah kelompok atau membawa perubahan sosial. Pada bab 1, sosiologi tidak membuat kredensialnya sebagai disiplin sampai abad ke-20-an, namun banyak untayan pemikiran, pendekatan, dan bidang studi telah berevolusi dari abad kira-kira karyawan oleh sejarawan dan filsuf. Meskipun studi sosiologi yang dikenal sebagai komedi gabungan pertama dari abad ke-14, pelopor sosiologi yang dikenal sebagai komedi pelopor sosiologi itu seperti yang kita ketahui hari ini hanya muncul dari abad ke-18 ketika masyarakat menjalani perubahan laut di Eropa Barat. Ide pencerahan menggantikan kepercayaan tradisional dan revolusi industri mengubah cara orang tinggal dan bekerja. Sesuai dengan suasana hati ini, pelopor sosiologi seperti filsuf Prancis Henry de Saint-Simon dan Portugis Auguste Comte berusaha memberikan bukti yang dapat diverifikasi untuk mendukung teori. Comte percaya bahwa tidak hanya dapat memaksa urutan sosial yang dijelaskan oleh peraturan yang mirip dengan hukum fisika dan kimia, namun sosiologi yang diterapkan dapat membawa reformasi sosial dengan cara yang sama seperti yang diaplikasikan ilmu pengetahuan telah menghasilkan kemajuan teknologi. Bab 2, modernitas yang muncul dari gagasan pencerahan dan inovasi teknologi dari revolusi industri menawarkan janji tidak hanya kemakmuran yang lebih besar, namun juga masyarakat yang lebih baru. Di Eropa, setidaknya kekuatan monark yang mutlak, aristokrasi dan gereja yang lebih baru di Eropa, setidaknya kekuatan monark mutlak atau aristokrasi dan gereja tersebut ditantang dan dogma tua tersebut diskreditkan oleh pemikiran rasional dan ilmiah. Pada abad ke-19, banyak pemikir mulai menyadari bahwa kemajuan ini datang dengan biaya tertentu dan bahwa beberapa janji telah disimpan. Ahli-ahli menjadi lebih hanya masyarakat industri modern telah menciptakan ketidaksetaraan baru. Di antaranya yang pertama mempelajari tatanan sosial baru tersebut adalah Friedrich Engels yang melihat kemunculan kelas pekerja yang dieksploitasi oleh pemilik pabrik. Dengan Karl Marx, dia mendefinisikan penindasan kelas ini sebagai hasil kapitalisme yang pada gilirannya memicu dan memanfaatkan industrialisasi. Marx dan Engels
menanggapi masalah sosial masyarakat industri dalam material istilah ekonomi dan melihat ketidaksetaraan sebagai pembagian antara kelas pekerja, kaum proletariat, dan kelas kapitalis bourgeoisie. Sosiolog kemudian juga mengakui bahwa ketidaksetaraan sosial diwujudkan dalam sistem kelas, namun menyarankan agar stratifikasi tersebut lebih kompleks. Bab 3. Kelompok manusia primitif prasit mulai menetap di suatu tempat, yayasan peradaban diletakkan. Dari awal ini, manusia semakin hidup bersama dalam kelompok yang lebih besar dan peradaban tumbuh lebih lanjut dengan pendirian desa, kota. Tapi, untuk bagian sejarah manusia yang lebih besar, kebanyakan orang tinggal di masyarakat pedesaan. Urbanisasi skala besar hanya terjadi dengan revolusi industri yang disertai dengan perubahan besar kota dan jumlah orang besar berimigrasi untuk bekerja di pabrik yang berada di sana. Tinggal di lingkungan perkotaan menjadi sebanyak aspek modernitas sebagai industrialisasi dan pertumbuhan kapitalisme, dan sosiologi dari Adam Ferguson dan Ferdinand Tones menyadari bahwa ada perbedaan besar antara masyarakat pedesaan tradisional dan perkotaan modern. Perubahan sosial perintah ini dianggap oleh berbagai faktor oleh bermacam-macam pemikir pada kapitalisme oleh Karl Marx, ke pembagian kerja di industri oleh Emil Durkheim, untuk rasionalisasi dan sekularisasi oleh Max Weber, George Smale yang menyarankan bahwa urbanisasi itu sendiri telah mempengaruhi cara-cara berinteraksi secara sosial, dan salah satu karakteristik fundamental kehidupan modern adalah kehidupan di kota. Bab 4. Sosiologi berasal dari keinginan untuk mengerti dan menyarankan cara untuk memperbaiki masyarakat modern yang muncul selama pencerahan dan terutama efek industrialisasi, rasionalisasi, dan kapitalisme. Namun, karena disiplin sosiolog menjadi lebih mapan di bagian akhir abad ke-20, menjadi jelas bahwa kekuatan lain yang mengemudi perubahan sosial, globalisasi. Namun, sejak revolusi industri laju, kemajuan dalam transportasi dan komunikasi telah dipercepat. Pada abad ke-20, telegraf dan penerbangan aviation merevolusi koneksi internasional dan teknologi informasi. Perputakan pasca Perang Dunia telah mempertahankan pola ini. Masyarakat jaringan sementara banyak orang merasa bahwa dunia telah memasuki usia baru postmodern, yang lain melihat globalisasi hanya sebagai kelanjutan dari proses modernitas. Bab 5. Awalnya pada abad ke-19, sosiologi berusaha untuk memeriksa tidak hanya institusi dan sistem yang menciptakan tatanan sosial, namun juga ada faktor-faktor yang mempertahankan kohesi sosial. Secara tradisional, ini berasal dari nilai, kepercayaan, dan pengalaman bersama. Namun dengan munculnya modernitas dalam bentuk industrialisasi dan sekularisasi, struktur masyarakat secara radikal berubah. Meskipun diakui bahwa modernitas telah mengubah cara orang saling terkait satu sama lain, tidak sampai ke abad 20 bahwa budaya, cara orang berpikir, dan perilaku sebagai kelompok, dan bagaimana mereka mengidentifikasi diri mereka sebagai anggota masyarakat menjadi objek belajar dengan benar. Munculnya sosiologi studi sistematis tentang bagaimana masyarakat membentuk interaksi manusia dan identitas telah bertetapan dengan pembentukan antropologi dan psikologi, dan ada tingkat tumpang tindih antara tiga disiplin ilmu. Seorang individu menurutnya hanya bisa mengembangkan rasa identitas sejati dalam konteks kelompok sosial melalui interaksi dengan orang lain. Koneksi dengan psikologi yang berpendapat bahwa masalah psikologi itu memiliki asal-usul sosial. Dalam proses penghubungan dengan masyarakat luas dan identifikasi dengan budaya tertentu, individu diharapkan sesuai dengan masyarakat, dan ini menahan individualisme kita
sehingga kita kehilangan rasa sejati. Bab 6. Sosiologi awalnya memusatkan perhatian pada perubahan pada masyarakat yang telah dibawa oleh industrialisasi. Aspek utama modernitas adalah perubahan sifat kehidupan kerja orang, pergeseran dramatis dari pertanian dan kerajinan di masyarakat pedesaan terhadap pekerjaan industri manufaktur baru. Seiring dengan ini terjadi pertumbuhan kapitalisme membawa kemakmuran setidaknya beberapa anggota masyarakat. Di antara yang pertama mempelajari implikasi kerja di masyarakat industri modern adalah Karl Marx dan Friedrich Engels yang melihat kemunculan dua kelas sosial, borjuasi makmur atau kelas menengah dan kaum proletari tertindas atau kelas pekerja. Namun, serta eksploitasi pekerja keras, pasangan tersebut menyadari bahwa sifat kerja yang berulang dan tidak bersalah itu mengasingkan para pekerja. Sementara pembagian kerja melepaskan perasaan hubungan dengan produk jadi atau kebanggaan dalam pekerjaan mereka. Bab 7. Atau berabad-abad, institusi dominan di Eropa adalah gereja dan kelas raja dan rangsangan yang berkuasa. Tidak sampai Renaissance bahwa otoritas gereja ditantang oleh gagasan humanis dan pemenuhan ilmiah dan demokrasi. Partai Republik mulai mengancam klaim seorang Tuhan yang diberikan, yang diwariskan untuk memerintah. Sekularisme dan rasionalisme masyarakat yang dikenal sebagai atau secara modern berkembang dengan cepat, yang dibentuk oleh gagasan rasional pencerahan dan tuntutan ekonomi industri. Kohesi sosial berdasarkan nilai masyarakat dan kepercayaan bersama memberi jalan ke institusi sekuler yang baru, dan pemerintah masyarakat dipindahkan kepada perwakilan masyarakat. Bersama dengan sekularisasi ini datang rasionalisasi yang sesuai dengan sifat masyarakat yang semakin material. Industrialisasi dan kapitalisme yang tumbuh darinya dibutuhkan tingkat pemerintah yang jauh lebih besar, dan gagasan birokrasi menyebar dari lingkungan perdagangan ke pemerintah juga. Lembaga masyarakat modern berevolusi dari birokrasi ini. Lembaga keuangan dan bisnis, departemen pemerintah, rumah sakit, pendidikan, media, polisi, angkatan bersenjata, dan sebagainya. Bab 8. Bertahun-tahun juga sosiologi telah menggunakan metode ilmiah untuk melaporkan institusi dan struktur masyarakat secara keseluruhan. Namun, pertengahan abad ke-20 melihat pergeseran penekanan terhadap memahami tindakan sosial individu, studi tentang alasan dan makna daripada sejumlah dan korelasi. Ini diketahui oleh sosiolog sebagai pendekatan interpretatif. Dari tahun 1950-an, ruang lingkup metode interpretatif ini melebar sedikit untuk menyertakan studi keluarga, yang mungkin bisa dilihat dengan unit sosial di suatu tempat antara individu dan institusi. Kawasan studi ini berkembang untuk memeriksa hubungan interpersonal dan bagaimana bentuk masyarakat. Peran keluarga di antara sosiolog pertama untuk memeriksa keluarga dengan cara ini adalah U.S. Scholar Talcott Persson, yang menggabungkan pendekatan interpretatif dari teori sosial Jerman Max Weber dengan konsep fungsionalisme. Bagi Persson, keluarga adalah salah satu balok bangunan masyarakat dan memiliki fungsi spesifik dalam pekerjaan masyarakat secara keseluruhan. Fungsi utamanya, dia berpendapat, adalah untuk menyediakan lingkungan di mana anak-anak dapat dipersiapkan untuk peran yang kemudian mereka mainkan di masyarakat, dengan menamakannya di peraturan dan norma sosialnya. Itu saja dari saya. Terima kasih.